Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawali dengan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melaksanakan zikrullah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa zikir ini, zikir atau mengingat Allah itu lebih baik dibandingkan berinfak dengan emas dan perak. Khairun lakum min infaqiz zahabi wal warik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan berzikir itu, kata beliau, lebih baik dibandingkan engkau bertemu dengan musuhmu di medan peperangan, kemudian engkau ditebas kepalanya atau engkau menebas kepala dia. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa berjihad itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu diibaratkan seperti punuk unta. Dia berada di puncak, berada di puncak dari sebuah tubuh dari binatang unta. Kemudian dilanjutkan dengan salah satu ibadah yang sangat luar biasa, yaitu menuntut ilmu agama, yang kita sama-sama ketahui bahwasanya menuntut ilmu agama ini adalah salah satu ibadah yang bisa membuka lebar jalan pintas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Berzakat itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Menuntut ilmu bisa menjadi jalan pintas seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, apa lanjutannya? Sahalallah. Terus apa? Ya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan, Allah akan pintaskan jalannya ke dalam, masuk ke dalam surga.
Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hikmah, yang dalam bahasa Indonesia hikmah ini biasa kita terjemahkan dengan kata apa? Kebijaksanaan. Membahas masalah hikmah ini adalah sesuatu yang penting. Kita mesti tahu hal-hal yang berkaitan dengan hikmah ini, karena seseorang itu dalam hidupnya menginginkan kebaikan. Siapa yang tidak ingin dia hidup dalam rumah tangga yang baik? Semua menginginkan hal tersebut. Para santri juga ingin baik dalam proses dalam thalabul ilmi. Orang-orang yang berbisnis juga tentu mengharapkan bisnis yang baik. Ya. Jadi setiap orang itu menginginkan hal-hal yang baik dalam setiap urusannya. Dan betapa banyak orang yang ingin sukses, dia ingin sukses dalam setiap karir yang dia tempuh. Ya. Namun semua hal yang ia lakukan sia-sia. Dia tidak dapat kebaikan di setiap aspek yang dia harapkan kebaikan tersebut, disebabkan dia tidak punya sikap hikmah dalam perkara-perkara yang tengah ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji di dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang bisa bersikap hikmah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebaikan pada dirinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi hikmah ini adalah murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah diberikan hikmah, yang diberikan kebaikan yang banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau punya sikap hikmah di dalam dirinya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada dia. Bukan 1-2 kebaikan, tetapi banyak kebaikan. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berfikir. Nah, para ulama menjelaskan, diantaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau menjelaskan bahwasannya kebaikan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kebaikan yang sifatnya luas, baik berkaitan dengan duniawi seseorang maupun berkaitan dengan akhirat seseorang. Beliau mengatakan, fa innal hikmata mu'assiratun ala sahibiha. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, sesungguhnya sikap bijaksana atau sikap hikmah memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi orang yang memilikinya. Fi kulli ahwalihi, di setiap kondisi yang ada pada dirinya. Wa fi kulli harakatihi, dalam setiap gerak-geriknya. Bila didasari dengan hikmah, maka itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Wa fi sakanatihi, demikian juga ketika dia diam. Ketika diamnya itu dibangun di atas sikap bijaksana, di atas hikmah, maka itu akan melahirkan kebaikan pula. Fa idza haqqaqaha nala biha khairan katsira. Apabila seseorang benar-benar merealisasikan sikap hikmah, sikap bijaksana di setiap kondisinya, gerak-gerik dan diamnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak fid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya, dalam kehidupan dunia. Wal akhirah, dan di kehidupan akhirat. Seperti misal santri, di sini banyak santri ya. Santri kalau tidak bisa punya sikap hikmah dalam memanage waktu,
maka dia akan banyak menghabiskan waktunya, ya. Dia punya semangat belajar, dia punya hobi baca buku, tapi dia tidak bisa manage waktunya untuk hal-hal yang dia butuhkan dalam pelajarannya. Mungkin banyak buku yang dia baca, tapi sedikit kebaikan yang akan dia dapatkan. Karena apa? Karena dia tidak bisa bersikap hikmah dalam thalabul ilmi. Demikian juga ketika seseorang punya bisnis misalnya, yang dia punya banyak relasi. Kira-kira bayangannya kita seperti apa ketika dia berinteraksi dengan rekan-rekan bisnisnya, dia tidak punya sikap hikmah. Kira-kira rekan bisnisnya ini akan bertahan tidak sama dia? Jawabannya apa? Sulit dia akan bertahan dengan fulan yang tidak punya sikap hikmah ini. Misal ada deal-dealan bisnis, ada bahasa-bahasa yang harusnya dia jaga, tapi karena dia tidak punya sikap hikmah, ya dia anggap pembicaraan tersebut tidak apa-apa dibicarakan dengan rekan bisnisnya. Itu value-nya dia, nilainya dia itu akan turun langsung di depan rekan bisnisnya. Waduh, kok dia ngomong seperti ini ya? Kok saya mikir 2 kali mau kerja sama bisnis sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara tidak punya sikap hikmah. Jadi masalah hikmah ini adalah masalah yang penting untuk kita pelajari, kita amalkan. Dan saking berharganya yang namanya hikmah ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus di sana ada orang soleh dimasukkan namanya di dalam Al-Qur'an gara-gara dia punya sikap hikmah. Siapa dia? Siapa orang soleh? Sebagian mengatakan dia nabi yang Allah Subhanahu wa taala masukkan namanya ke dalam Al-Qur'an, dan Allah sebutkan beberapa kalimat-kalimatnya Allah masukkan karena dia punya sikap hikmah. Siapa dia? Luqman. Luqman Allah masukkan namanya di dalam Al-Qur'an, saking luar biasanya sikap hikmah yang ada di dalam dirinya. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Ya. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman dan kami perintahkan dia bersyukur kepada Allah atas hikmah yang kami berikan kepada dia. Nah, di antara keutamaan hikmah banyak tentunya dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan hikmah. Di antaranya adalah bahwa hikmah ini adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim. Allah itu sifatnya Al-Hakim, dan banyak sekali ayat yang menyebutkan Allah itu memiliki sifat Al-Hakim, Maha bijaksana. Zat yang setiap hukumnya itu muncul karena kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Allah mensyariatkan syariat A, mensyariatkan syariat B, dan seterusnya. Semuanya itu berdasarkan hikmah, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu itu, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, maha bijaksana, alim, maha mengetahui. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahwa hikmah ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, adalah Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan sifat hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, ya, dan Al-Qur'an yang hakim, yang bijaksana, yang hukum-hukum yang tertera di dalamnya adalah hukum-hukum yang dilandasi dengan kebijaksanaan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada orang-orang beriman, idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 164.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, dan rasul yang diutus ini adalah karunia bagi orang-orang beriman. Apa tugas rasul yang Allah utus kepada mereka? Yatlu alaihim ayatihi. Allah tugaskan kepada dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membacakan ayat-ayat kepada manusia. Wa yuzakkihim. Kemudian di antara tugas beliau mensucikan hati manusia dari penyakit-penyakitnya, dari kesyirikan, dari kesombongan, dari hasad, dan dari penyakit-penyakit hati lainnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan di antara tugas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengajarkan manusia Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Ya, para ulama menjelaskan Al-Hikmah yang dimaksud di sini adalah sunnah-sunnah, hadis-hadis, perilaku-perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang sebelumnya kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagian nama orang soleh di dalam Al-Quran dengan sebab sikap hikmah yang ada di dalam dirinya, yaitu Luqman Al-Hakim. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagian nabinya itu dengan sifat hikmah. Di antaranya sifat kepada Nabi Dawud alaihi salam, wa syadadna mulkahu, dan kami kokohkan kerajaannya Dawud. Wa atainahul hikmata wa faslal khitab, dan kami karuniakan kepada Dawud sikap hikmah, dan kami karuniakan kepada dia kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara manusia. Hikmah itu luar biasa. Ini adalah karunia yang luar biasa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensifati hal-hal yang mulia kecuali dengan sifat yang mulia. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu secara asal tidak boleh punya sikap iri dengan orang lain. Ya. Tentu semua orang punya bibit-bibit iri, bibit-bibit hasad, itu semua orang punya. Sebagaimana pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada satupun rongga yang dimiliki oleh manusia kecuali di situ ada sikap atau sifat hasad di dalam dirinya. Akan tetapi walakinnal karima yukhfi, tetapi orang yang mulia dia akan berusaha untuk mengekang sikap hasad atau iri di dalam dirinya. Wallaima yubdi, sedangkan orang-orang yang rendah, orang-orang dengan karakter rendah, dia akan tampakkan rasa irinya kepada orang lain. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan rasa iri pada dua hal. Iri dalam artian ghibthah. Ya. Apa? Ghibthah. Apa itu ghibthah, santri? Apa ghibthah? Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Yang kelas paling tinggi kelas berapa sekarang? Kelas 11. Yang kelas 11 angkat tangan. Tidak ada yang berani. Pernah dengar kata ghibthah? Apa itu ghibthah? Ya, sikap iri dalam kebaikan. Dia ingin kebaikan pada orang lain. Dia ingin ada orang punya harta, dia juga ingin punya harta. Itu bagian kecil dari sikap iri, tetapi iri yang terpuji. Yaitu namanya ghibthah. Dan yang namanya ghibthah, dia tidak mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang. Ya. Kalau sudah mengharapkan kenikmatan dari orang lain hilang, maka itu dinamakan hasad. Hasad. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ghibthah. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh bersikap hasad atau ghibthah kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Boleh iri yang pertama adalah kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta. Jadi kita iri sama orang-orang kaya boleh atau enggak? Boleh. Tapi dia ada syaratnya. Kapan dia boleh? Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Iri sama orang kaya yang menggunakan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan.
Ada orang diberikan harta, sebagiannya diinfakkan untuk yayasan, sebagiannya diinfakkan untuk kaum muslimin, sebagiannya digunakan untuk bangun ma'had. Pingin saya punya harta seperti itu supaya saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang dia lakukan. Yang seperti ini boleh atau enggak? Boleh. Ya. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Yang kedua, boleh iri sama orang yang Allah berikan ilmu dan hikmah kepada dia. Jadi kita iri sama orang berilmu, misal atau kita punya kakak kelas misalnya yang dia, masya Allah, dia juara satu terus, dan juara satunya murni bukan karena nyontek. Ya, dia pingin seperti kakak kelasnya yang berilmu itu. Ya. Fahuwa yaqdi biha, tetapi yang berilmunya seperti yang apa? Dia berilmu dan ilmunya bermanfaat. Ilmunya dia gunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara di tengah manusia, dan ilmunya dia gunakan untuk mengajarkan orang lain. Boleh kita iri di hal yang seperti ini. Ya. Coba lihat, Rasulullah membolehkan kita iri kepada orang yang diberikan hikmah, sikap bijaksana oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia manfaatkan sikap bijaksana tersebut untuk diajarkan kepada manusia. Ya, ini juga menunjukkan bahwasannya sikap bijaksana itu adalah sikap yang sangat kita butuhkan, sikap yang luar biasa. Dan juga di antara hal yang menunjukkan bahwa hikmah ini adalah sesuatu yang luar biasa, dia adalah sikap yang mulia, adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang bernama Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan, Allahumma allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkanlah sikap hikmah, ajarkanlah ilmu kepada Ibnu Abbas. Baik. Sekarang kita masuk ke definisi hikmah. Ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ma'rifatu afdhalil asya bi afdhalil ulum. Mengetahui sesuatu yang terbaik dengan ilmu yang terbaik. Saya sebutkan saja semuanya ya, tanpa saya jelaskan. Kemudian isabatul haqq bil ilmi wal aqli. Sesuai dengan kebenaran berdasarkan ilmu dan akal. Ini pengertian yang kedua. Kemudian pengertian yang ketiga, wad'u kulli syai'in mawdi'ahu. Meletakkan segala sesuatu di posisinya yang tepat. Ya. Di tempatnya yang sesuai. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan al-isabatu fil qawli wal fi'li. Hikmah itu adalah sesuai dalam ucapan dan perbuatan. Jadi ucapannya benar, perbuatannya benar. Dan antara ucapan dengan perbuatan sama. Ya, tidak ada bedanya. Kemudian di antara makna hikmah yang disebutkan oleh para ulama, nurun yufarriqu bihi bainal ilhami wal wasawis. Hikmah itu adalah cahaya yang ada dalam seorang hamba, yang dengannya dia mampu membedakan mana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mana was-was atau godaan dari syaitan. Nah, dari sekian banyak definisi yang tadi disebutkan, dipaparkan oleh para ulama, ada satu definisi yang dipilih oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Beliau mengatakan hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Beliau memilih pendapat ini karena pendapat ini sudah mencakup semua pengertian-pengertian yang disebutkan oleh para ulama tadi. Kemudian yang kedua, alasan beliau karena definisi ini dia mencakup dua rukun hikmah. Dia mencakup dua rukun hikmah. Nah, ini yang penting sekarang. Yang penting kita ketahui dan kita bisa bersikap hikmah kalau kita tahu dua rukun hikmah ini. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan rukun hikmah. Rukun hikmah ini ada dua. Yang mana seseorang tidak mungkin bisa bersikap hikmah. Nah, kita sudah sebutkan tadi, orang kalau sudah tidak bisa bersikap hikmah,
mustahil dia akan dapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa bersikap hikmah, dia harus mengetahui dua hal dari rukun hikmah. Yang pertama, rukun pertama, tamyiz bainal asya. Rukun hikmah yang pertama adalah mampu memahami perbedaan antara dua hal atau lebih dengan karakteristiknya masing-masing. Ya. Ada beberapa hal di hadapan kita. Misal ada manusia ini di hadapan kita. Ada manusia A, manusia B, manusia C. Satu umurnya 20 tahun, satu umurnya 50 tahun, satu umurnya 7 tahun. Ya. Jadi rukun pertama kalau kita mau bisa bersikap hikmah kepada orang-orang ini, kita harus bisa membedakan mana yang orang muda, mana yang orang tua, mana yang anak kecil. Ya, bisa difahami ini rukun pertama? Bisa difahami ya? Ya. Jadi rukun pertama adalah kemampuan untuk membedakan antar entitas, antar sesuatu, antar hal. Kemudian rukun yang kedua, tanzilul ahkam 'ala al-asya' bihasabi tilkal mufaraqat. Rukun yang kedua adalah mampu menerapkan hukum, bersikap, memberi penilaian kepada masing-masing entitas ini, masing-masing hal ini, berdasarkan perbedaan dari masing-masing entitas, masing-masing hal, dan masing-masing karakteristiknya. Jadi kalau kita bisa menerapkan dua ini, mampu membedakan, kemudian mampu bersikap di masing-masing sesuai dengan perbedaannya, insya Allah kita bisa bersikap dengan hikmah. Maka dari dua rukun ini, kita bisa mengetahui, kita bisa menyimpulkan, ya, orang yang tidak bisa membedakan antar entitas, maka dia tidak akan bisa bersikap hikmah. Nah, kalau tidak bisa lagi bersikap hikmah, sudah bisa dipastikan dia tidak bisa menerapkan hukum pada entitas-entitas ini. Dia tidak bisa menilai dengan objektif antar entitas-entitas ini. Dia tidak bisa bersikap dengan baik dengan entitas-entitas yang ada di hadapannya. Tadi sudah diberikan contoh sederhana tadi. Ada beberapa orang di hadapan kita, kemudian kita punya tugas untuk berdakwah misalnya ke orang-orang tersebut. Ya. Ada yang umurnya 20 tahun sebaya dengan kita misalnya. Kemudian ada orang yang lebih tua dari kita dan di sana ada anak yang kecil, misal umur 7-10 tahun. Orang yang tidak bisa membedakan muamalah dengan teman sebaya, dengan orang sebaya, dan muamalah dengan orang yang lebih tua, atau muamalah dengan orang yang lebih kecil, maka dia tidak bisa bersikap hikmah dalam bermuamalah. Ya. Akibatnya apa? Dia tidak bisa bedakan bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda atau yang dengan teman sebaya. Semuanya dianggap sama. Semuanya dianggap sama. Jadi kalau dia terbiasa dengan cara ngomong yang keras, mau ngomong sama temannya dia keras, dia ngomong sama yang lebih tua juga dia tidak sopan, apalagi dengan orang yang umurnya lebih muda. Ya. Semuanya diterabas, ya, bukan terabas bizab ya. Semua ditabrak semuanya. Ya. Yang penting kebenaran harus sampai. Ya. Dia tidak pikirkan orang yang diajak bicara di hadapannya orang lebih tua. Apalagi kalau dia punya kedudukan misalnya di hadapan masyarakat. Akhirnya yang muncul apa? Fitnah. Yang muncul apa? Kerusakan di tengah masyarakat. Yang tadinya dia niatnya mau berdakwah, dia yang diusir dari kampungnya. Nah, sikap tidak punya hikmah inilah yang terjangkit pada orang-orang
Mu'attilah, Musyabbihah. Santri sudah mulai tidak fokus? Ayo hadap sini lagi. Pernah dengar kata Musyabbihah, Mu'attilah? Musyabbihah, Mu'attilah? Tidak ya? Musyabbihah yaitu orang-orang yang menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Mu'attilah apa arti Mu'attilah? Yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mereka bisa terjatuh dalam keyakinan seperti ini? Semuanya berawal dari tidak punya sikap hikmah yang terbetik di benak mereka ketika membaca ayat-ayat sifat. Ya, Allah itu berbicara kepada Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala punya sifat rahmat, Allah Subhanahu wa taala punya sifat mendengar, melihat. Yang terbetik di benak mereka adalah Allah itu punya sifat-sifat itu berarti sama dengan sifat makhluk. Mereka tidak bisa bedakan perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Ini berawal dari tidak punya sifat hikmah. Akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan dalam masalah akidah. Sebagian ada yang terus mengikuti apa yang ada dalam benaknya. Oh, berarti sifatnya Allah sama dengan sifat makhluk. Nah, ini orang-orang musyabbihah. Jadi semua ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah, mereka katakan sifat tersebut sama dengan sifat makhluk. Yang kelompok Mu'attilah, walaupun awalnya porosnya sama, yaitu mereka membayangkan kalau disebutkan sifat Allah berarti sama dengan sifat makhluk, cuma jalannya beda sama orang-orang musyabbihah. Kalau mereka lewat jalan lain, supaya tidak sama antara Allah dengan makhluk, akhirnya mereka mentakwil. Sebagian mentakwil, menafsirkan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang lain. Ya. Allah turun ke langit Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mereka takwilkan. Maksudnya Allah turun ini bukan Allahnya yang turun. Yang turun ini rahmatnya. Yang turun ini karunianya, yang turun ini pahalanya. Ya. Kemudian sebagian mengatakan, oh enggak, saya tidak terima takwil, saya tiadakan semuanya sudah. Semua sifat-sifat yang di situ seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluk, kita tiadakan semua. Allah Maha mendengar, mereka tiadakan. Allah tidak Maha mendengar. Allah Maha melihat, berarti sama dengan makhluk. Allah tidak Maha melihat, dan seterusnya seperti itu. Ya. Jadi berawal dari sikap tidak hikmah ini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita ingin punya sifat hikmah, kita harus belajar. Kita harus belajar yang benar. Belajar Al-Quran, belajar sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, dan melihat bagaimana sirahnya para sahabat dan para ulama dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Kenapa kok Luqman itu dia bisa sampai punya sifat hikmah, yang dengan sifat hikmah tersebut Allah puji dia di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Ibnu Katsir mengatakan, dan ini disimpulkan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak punya kitab tipis. Beliau di situ berbicara, memberikan catatan-catatan tentang surat Luqman yang menceritakan kisahnya Luqman. Beliau di situ mengatakan, Ibnu Katsir menjelaskan kenapa kok Luqman ini punya sikap hikmah. Annahu kana dza ibadatin wa iqbalin 'ala Allah. Luqman itu adalah seseorang yang giat beribadah. Kemudian dia itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya itu Allah Subhanahu wa taala, yang dia jadikan standar dalam hidupnya. Mau bergerak, dia lihat saya bergerak ini karena Allah atau enggak. Dan saya ini bergerak untuk di tempat yang Allah ridhai atau enggak.
Kemudian ketika dia diam juga seperti itu. Diamnya saya ini untuk pencitraan atau murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya orientasinya Allah dalam hidupnya beliau. Wasidqin, dan dia adalah orang yang jujur. Kana qalilal kalam. Luqman itu tidak banyak bicara. Dia kalau bicara yang penting-penting, bicara yang sesuai dengan hajat, ya. Tidak banyak bicara Luqman. Katsiral fikrati wat tadabbur, dan dia lebih banyak berfikir, lebih banyak merenung, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupannya, kemudian dia merenung, kemudian menyimpulkan hal-hal yang bermanfaat buat dia. Wa kana yastafidu min majalisil khair, dan Luqman ini adalah sosok yang banyak mengambil pelajaran dari majelis-majelis kebaikan. Jadi dia itu banyak bergaul dengan orang-orang soleh, dengan ulama-ulama yang hidup di zaman beliau, dengan orang-orang soleh. Kemudian juga duduk-duduknya itu bukan sekedar ngobrol ngalur ngidul, tidak ada faedah, hendak. Dia berusaha untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari nasihat-nasihat para ulama, kemudian dari sikap-sikapnya para ulama ketika berinteraksi. Demikian juga dengan teman-temannya yang soleh, dia berusaha ambil faidah ilmu, faidah kebaikan dari teman-temannya yang soleh. Kemudian dia belajar bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berbicara yang dilakukan oleh teman-temannya yang soleh, ya. Dari berbagai macam pengalaman itulah, ya, banyak bergaul dengan orang-orang baik, itulah yang kemudian memupuk sedikit demi sedikit hikmah di dalam diri Luqman. Wa yahussu 'alal istifadati minha, dan dia juga mengajak orang lain untuk bisa mengambil kebaikan dari majelis-majelis tersebut. Dan wa musyawarati ahlil ilmi, dan dia selalu bermusyawarah dengan ahli ilmu, ya. Ini kuncinya, ya. Jadi antum para santri, ya, kalau mau punya sikap dewasa dalam diri antum, banyaklah bergaul dengan orang-orang yang punya khibrah. Apa arti khibrah? Apa arti khibrah? Pengalaman. Imma pengalaman dalam dunia ilmu atau pengalaman dalam kehidupan, ya. Banyak dekat dengan ustadz-ustadz, banyak dekat dengan orang-orang yang lebih tua, lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara, ya. Dan ini adalah nasihat yang dulu pernah saya dengar dari salah seorang senior saya ketika kuliah, ya. Beliau nasihatkan kepada saya, kalau antum ingin jadi orang yang lebih dewasa, antum banyak bergaul dengan orang-orang lebih tua dari antum. Dan ini juga sesuai kan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan orang-orang yang tua di antara kalian. Kenapa kita bisa meraih keberkahan dari orang-orang yang lebih tua? Dijelaskan karena mereka sudah lebih dahulu hidup dan makan asam garam kehidupan, sehingga mereka bisa mengarahkan Anda yang masih muda kepada hal yang terbaik, ya, agar kalian juga tidak terjatuh dalam lubang yang pernah mereka terjatuh di dalamnya. Apalagi kalau orang yang tua itu, dia tidak hanya mengumpulkan pengalaman, dia mengumpulkan ilmu agama di dalam dirinya, maka keberkahan itu akan lebih besar lagi pada orang yang punya sifat seperti ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, sehingga dia bisa sampai pada level seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Terakhir, ya, kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, bapaknya Abu Bakar, siapa nama bapaknya Abu Bakar? Abi Bakar gitu ya. Abu Quhafah, Utsman bin Abdullah, ya.
Jadi bapaknya Abu Bakar namanya Utsman. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mau masuk ke dalam kota Mekah, itu kan masyarakat sudah ribut. Kemudian bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, minta ke salah seorang anak perempuan dia untuk dibawa ke atas bukit. Coba bawa saya ke atas bukit. Jadi matanya Abu Quhafah ini sudah rabun. Dia minta diantar sama anaknya. Kemudian dia bilang sama anaknya yang perempuan, apa yang kamu lihat? Saya melihat manusia yang berwarna hitam, jumlahnya sangat banyak. Kemudian Abu Quhafah bilang, oh ini pasukan berkuda yang sedang datang ini. Ya, kudanya kan warna hitam. Di atasnya ada para prajurit Islam yang sudah mau membuka kota Mekah. Kemudian selang beberapa saat, si Abu Quhafah nanya lagi sama anak perempuannya, sekarang apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sudah bagi pasukan, wahai ayahku. Jadi sudah ada yang ke arah timur, ke arah barat, ada yang pokoknya sudah menyebar ini pasukan ini. Apa kata Abu Quhafah? Nah, bawa saya pulang. Ini pasukan sudah mau menyerang kota Mekah. Akhirnya masuk, ya, dibawa masuk, dan masyarakat kota Mekah sudah ketakutan. Kemudian pasukan Islam sedang berbaris, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya beliau ingat dengan perlakuan orang-orang Quraisy zaman dulu, itu orang Mekah habis semua, ditebas satu-satu kepalanya, ditebas satu-satu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian pulang ke rumah-rumah kalian. Silahkan kalian pergi. Hari ini semua kalian, wahai penduduk Mekah, bebas, tidak ada yang saya bunuh. Ya. Tidak ada yang saya bunuh. Kemudian di Mekah itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tokohnya masyarakat Quraisy. Di saat itu pun beliau memuliakan yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Abu Sufyan. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Jadi dimuliakan karena dia tokohnya orang-orang Quraisy. Jadi sudah tidak ada yang berkutik dan semuanya dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itulah Abu Bakar bawa ayahnya ini ke Rasulullah, dibawa ayahnya Abu Quhafah ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang ada kesibukan, dibawa. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Halla tarakta asy-syaikha fi baitihi hatta atiyah." Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumah saja? Biar saya yang datang ke dia. Ini Abu Quhafah masih dalam keadaan musyrik. Dia tahu ini orang tua, ya. Dia tahu ini orang tua, dan beliau tahu bagaimana cara bermuamalah dengan orang lebih tua. Itu sikap hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kau tidak biarkan ayahmu di rumah? Biar saya yang datang ke dia. Apa jawabannya Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Lebih baik beliau yang datang kepada engkau daripada engkau datang ke rumahnya dia. Abu Bakar tetap dengan sikapnya itu. Akhirnya Rasulullah karena ada kesibukan, beliau lanjutkan sebentar kesibukan beliau. Baru setelahnya beliau datang ke Abu Quhafah. Dan subhanallah, Abu Quhafah sudah jatuh cinta duluan dengan sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapannya tadi itu. Kenapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumah? Biar saya yang datangi dia. Maka ketika Abu Quhafah sudah jatuh cinta dengan sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah pegang dadanya Abu Quhafah, aslim taslam, wahai Abu Quhafah,
ayo masuk ke dalam agama Islam, engkau akan selamat. Dengan seketika itu juga, ya, Abu Quhafah masuk Islam. Tidak pakai babi bu, langsung menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ya. Nah itu hikmah, kalau ada di dalam diri seseorang, dia akan mendatangkan kebaikan. Tidak hanya dalam dirinya dia, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya akan merasakan juga kebaikan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ilmu dan amal. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.